Oke, silakan. Okay, Bismillah. In this context, it is important to realize that Realize, realize realize. realize that sensation has a double meaning. Dalam konteks ini penting untuk menyadari bahwa sensasi memiliki makna ganda, yakni feeling, perasaan, and the inducement of a particular kind of excitement, yakni perasaan dan inducement itu bujukan ya Pak ya, rayuan dari Eh, bukan. Inducement itu apa? Lebih ke mana ya? Jadi kalau dia itu apa mengeluar apa menginduksi itu berarti kan menimbulkan, melahirkan. Nah, benar melahirkan lebih menimbulkan atau melahirkan cocok. eh, melahirkan gairah tertentu, Bukan partikular. rasa ketakjuban tertentu mestinya excitement, Oh, kekaguman tertentu. oh iya, iya. Perasaan dan melahirkan kekaguman tertentu. This Hmm. inducement is brought about by what I would like to call sensational forms that make the transcendental sensible. Eh, Dorongan ini eh, apa namanya is brought menimbulkan atau Ditimbulkan oleh, ditimbul ditimbulkan oleh dilahirkan oleh. dilahirkan oleh apa yang saya sebut to call sensational form, bentuk-bentuk sensasional yang membuat sesuatu yang transendental menjadi masuk akal. Sensible ini kayaknya kemarin sudah saya baca ya. Sensible maksudnya itu bisa diindra, Oh, dicandra gitu, pakai pakai indra, dirasakan pakai indra. oh iya ya, bisa Nah, lebih empiris gitu ya. Sensational forms, in my understanding, are relatively fixed authorized modes of invoking and organizing access to the transcendental. Um, Sensational form atau bentuk-bentuk sensasional. bentuk sensasional dalam pemahaman saya adalah cara-cara yang relatif modes of invoking, cara-cara yang relatif tetap dan terorganisir, Terotorisasi oh, terotorisasi, eh, dari hah? Terotorisasi kepada yang transendental. bukan jadi eh, to invoke itu kan sama seperti ini loh, mendorong, mengajak, menginterest kayak gitu. Jadi Mm-mm. ya cara-cara apa ya? Bukan atau ya memanggil kayaknya itu lebih memanggil, cara-cara info. Ada yang punya terjemahan yang lebih bagus dari ini? Mungkin yang lain. Invoking modes of Ya, ini mungkin itu ya memohon cara-cara itu kan kayak doa gitu loh. Doa oh dalam bahasa kami itu. oh Nah, jadi cara-cara berdoa yang relatif ya berdoa, tetapi maksudnya itu kayak ini kan kalau apa dalam tradisi Pantai Kosta itu lebih gampang karena apa namanya kalau dalam acara memanggil roh itu yaitu apa invoking gitu. hmm, Nah, oke. Ya, oke. Langsung aja. oke. Cara-cara
berdoa gitu aja yang relatif tetap dan terotorientasi dan mengorganisasi akses terhadap yang transendental. Oke, Oke. lanjut. Terus Thereby creating and sustaining links sustaining. sustaining links between religious practitioners in the context of particular religious organization. Sehingga hal itu menciptakan dan mempertahankan hubungan di antara para pelaku agama, religious practitioner, in the context of particular religious organization, atau praktisi orang yang melakukan praktek-praktek agama dalam konteks organisasi keagamaan tertentu. Sensational forms are transmitted and shared. They involve religious practitioners in particular practices of worship and play a central role in forming religious subject. Sensational forms, bentuk-bentuk sensasional, are transmitted, ditransmisikan and shared, dan dibagikan. They involve, mereka melibatkan praktisi keagamaan atau praktisi agama, pelaku agama, in particular practices, dalam praktek-praktek pemujaan, ibadah ya, practices of worship and play a central role, dan memainkan peran sentral dalam membentuk subjek-subjek agama. Collective rituals are prime examples of sensational forms in that they address and involve participants in a specific manner and induce particular feelings. Ritual kolektif adalah contoh utama dari bentuk-bentuk sensasional. In that they address, karena ritual ini menyapa dan melibatkan partisipan-partisipan di dalam atau dengan cara yang spesifik, di dalam sebuah cara yang spesifik, ya. And induce particular feelings, dan menimbulkan perasaan tertentu. But the notion of sensational form can also be applied to the ways in which material religious objects such as images, books, or buildings address and involve beholders. Tetapi pengertian bentuk sensasional juga dapat diterapkan, can also be applied to, pada cara-cara di mana objek material keagamaan, which material religious objects, seperti gambar, buku-buku, bangunan, yang dialamatkan, ya, atau yang menyapa dan melibatkan pemirsanya atau orang yang menyaksikan, melihatnya. Thus, reciting a holy book as the Quran, praying in front of an icon, or dancing around the manifestation of spirit are also sensational forms, so which religious practitioners are made to experience the presence and power of the transcendental. Jadi, atau dengan demikian, membaca kitab suci seperti Al-Quran, beribadah, praying in front of an icon, berdoa di depan sebuah simbol keagamaan gitu, ya, atau bisa berhala, Pak, ya, atau icon, atau or dancing around the manifestation of a spirit,
atau menari di sekitar apa? Perwujudan Hah? perwujudan roh. Iya, perwujudan dari roh ya. Roh. Ya. Juga merupakan are also sensational forms, juga merupakan bentuk-bentuk sensasional yang atau di mana para Melalui mana melalui mana para praktisi atau yang melaluinya maksudnya. Yang melaluinya para yang praktisi agama melaluinya para praktisi agama are made to experience, dibuat untuk mengalami the presence, kehadiran and power of transcendental, apa namanya, kehadiran dan kekuatan apa dari yang transendental. yang Dan yang di sini yang di sini transendental itu ya merujuk ke kalau Islam ya mungkin Allah gitu kan. Nah, pokoknya ini bisa Tuhan, bisa spirit gitu, bisa roh. Itu kan apa agama kan di atas di bagian atas itu jelaskan cara orang mendekati atau mengakses yang transendental apapun jadi bisa yang transendental itu bisa merujuk ke spirit dalam kalau kita lihat misalnya orang kesurupan rukyah segala macam itu loh atau dalam tarian dervis segala macam ya atau ya apa ritual-ritual seperti itu di sini cakupan dari transendental itu ke situ tergantung agamanya tergantung ritualnya gitu kan kalau ya Islam ya mungkin Allah gitu kan sesuatu yang transendental dan itu disebut sebagai sensational forms, Pak ya. ya ini di cakupannya kan bisa merujuk ke feeling terus tetapi juga apa ini excitement kekaguman ke tertentu yang mengeluarkan kekaguman tertentu itu sensasi dalam pengertian itu. Nah, bentuk-bentuknya di sini kan sudah dijelaskan itu membaca Quran bisa melayatkan seperti itu. Jadi, pokoknya yang cara orang untuk meraih atau mengakses pada apa namanya yang transenden atau segala bentuk yang membuat yang transendental itu bisa disens di indrawi entah itu dengan mata dengan sentuhan dengan apa indera-indera yang lain. Saya tadi apa namanya membaca satu ini buku apa Varieties of bukan buku baru tentang sound itu menarik sekali karena kita sering bukan ya tentang ini varieties of sensory experience ragam pengalaman sensor di pengantar itu apa diceritakan soal bagaimana dunia modern atau modernitas itu indera yang paling menjadi dambaan itu yang difavoritkan itu mata. Dari mata. Coba dan salah satu contohnya saya satu gambar orang melukis kemudian di depannya ada apa namanya wanita telanjang, perempuan telanjang terus dilukis. Yang bekerja cuma mata saja tapi eh, sekitarnya itu tidak tertangkap yang hanya cuma mata saja entah itu apa melalui indera penciuman pencercap segala macam nggak digunakan jadinya ya ya seperti itu dia harus fix jadi manusia bentuknya coba kalau itu dibentuk apa suara terus apa namanya suara kemudian sentuhan pencercap itu digunakan semua untuk menangkap objek itu kayak apa gitu itu jadi gambarnya mungkin aneh gitu kalau digambar itu oke lanjut nanti nanti dilanjut lagi Ya, ya ya the stance. ya
The stance I propose that has consequence for how to conceptualize the transcendental. Apa pendirian yang saya ajukan atau konsep yang saya ajukan memiliki konsekuensi pada bagaimana mengkonseptualisasikan yang transendental. Religious sensations are about human encounters with phenomena or events that appear as beyond comprehension. Sensasi religius, sensasi agama adalah tentang perjumpaan manusia, about human encounters with phenomena, dengan fenomena atau peristiwa or events that appear, yang tampak di as beyond comprehension, yang tampak di luar apa ya, pemahaman ya. In a word, dengan kata lain, a sublime that induces, as we learn from Kant and Burke, a simultaneous sense of beauty or terror. Sublim itu kalau diterjemahkan apa, Pak? Sublim juga ya? Perasaan yang puncak gitu, perasaan yang sublim, sangat gimana? Nikmat ya nikmat, sudah mentok segala macam. Ya sublim. Sublim Ya, yang mendorong, that induce, as we learn from, yang kita yang kita pelajari sebagaimana kita pelajari dari Kant dan Burke, a simultaneous sense of beauty or terror. Yang melahirkan rasa perasaan indah gitu ya. Cantik atau teror sekaligus. Atau teror sekaligus. Simultaneous sense. Okay. Such encounters evoke sensations of away. Awesome. Such encounters invoke sensations of awe, a transcendental entity that by definition resists being fully known and yet makes itself felt in the here and now, in the immanent. Perjumpaan semacam itu, iya Pak, benar ya? Transcendental entity. Perjumpaan semacam itu memunculkan sensasi kekaguman terhadap entitas transendental. That by definition, yang menurut definisinya, resist, menolak, being fully known, sepenuhnya, menolak untuk diketahui, and yet makes itself felt in the here and now, yang namun membuat dirinya merasa atau terasa di sini, here and now, dan sekarang atau saat ini, in the immanent, di dalam sebuah iman, di dalam imanen. Imanen itu apa, Pak? Yang imanen. Yang imanen ya. Yang imanen apa artinya imanen? Kalau dalam filsafat apa? Apa namanya, Masih ingat? Hah? Ya, apa imanen? Masih ingat di dalam mata kuliah Filsafat ya. filsafat ya. Apa yang abadi ya, Pak? Enggak ya? Ya, tetap ada yang ada. Imanen sama apa? Transenden kan? Lawannya. Kan di sini dan sekarang. Dengan yang transenden kan di luar sejarah. Oke, lanjut aja. Oke.
Sampai mana tadi? In his Threshold of Religion, R.R. Marret introduced the notion of awe as part and parcel of his theory of religion as a whole. Di dalam bukunya Threshold of Religion, R.R. Marret memperkenalkan gagasan tentang kekaguman sebagai bagian as part and bagian and parcel. Ya, part and parcel itu maksudnya bagian, ya bagian gitu aja. Part and parcel kan satu istilah ya satu rangkaian. Part and parcel itu bagian yang tak terpisahkan dari teorinya. Dari teorinya tentang agama Sebagai keseluruhan. Secara keseluruhan. Sebagai The organic complex of thought, emotion, and behavior. Kompleksitas organik dari pemikiran, emosi dan perilaku. Emotion and behavior. What Marret called the religious sense was to be sought in the steadfast groundwork of specific emotion. Apa yang disebut atau yang dijelaskan, apa yang disebut oleh Marret sebagai religious sense was be sought, harus dicari in steadfast dalam steadfast groundwork. Groundwork dulu. Di dalam dasar yang yang bekerja. Pokok. Dasar pokok. Groundwork, dasar yang pokok. Itu dasar. Nah, steadfast itu yang pokok. Dasar yang pokok of specific emotion. Dari emosi yang spesifik. Whereby yang mana man is able to feel the supernatural precisely at the point at which his soul breaks down. Yang mana manusia dapat merasakan, able to feel the supernatural, hal-hal yang supernatural. Yang supernatural. Yang supernatural precisely at the point at which tepat pada poin, pada titik at which his soul breaks down, di mana pikirannya breaks down, rusak, hancur ya. Pecah ya. Gimana itu pemahamannya? Ya, di mana orang sudah tidak kalau dalam ini ritual orang yang sudah transcend mau ya pikiran melebur gitu kan. Enggak ini bukannya tidak berpikir tapi melebur. Kurang lebih seperti itu. Jadi persis dia ketika ketemu merasakan yang mungkin pemisahan antara dirinya dengan yang supernatural itu sudah tidak terpikir lagi. Jalan terus kalau dalam tarian sufi atau apa. Oke, lanjut. I find his thought about emotion as awe, wonder, and the like quite stimulating. Saya menemukan pemikiran pemikirannya tentang pemikiran si Marret itu loh. Tentang emotions as awe, emosi sebagai kekaguman, wonder, keheranan, and the like atau sejenisnya. Quite stimulating. Cukup menstimulasi. Quite itu cukup kan Pak ya? Quite stimulating.
Wonder tadi takjub ya. Oh, takjub ya. In contrast to For Intense Rudolf Otto, Itu quite stimulating maksudnya ya, apa ya, sangat apa namanya, merangsang, hmm, cukup merangsang, sangat merangsang. Oke, hmm. lanjut. In contrast to For Intense Rudolf Otto, yang berbeda dengan Rudolf Otto, For Misalnya ah, ya, berbeda misalnya dengan foto, oh, maksudnya gitu. oh, Mhm. berbeda misalnya dengan Rudolf Otto, for Hmm. whom the numinous das Heilig exist sui generis, itu Hmm. apa Yang namanya? baginya, Yang yang baginya baginya numinus numinous ada itu sui generis. apa namanya? Ada secara sui generis. Sui generis itu apa, Pak? Apa ya? Eh, saya murni, saya coba. Ada yang bisa bantu? Sui generis. Ada. Sui generis. Karena itu masalah. Sui generis pada apa sih generis itu? Unik, Apa? unik. Iya, mungkin bisa seperti itu. Oke, sui generis nanti cari. Lanjut aja, lanjut. Generis. And hence prior to and independent from the emotions which it arouses in the feeling subject, Maret placed at the center of attention the person facing the limits of understanding. Dan oleh karena itu, sebelum dan terlepas dari tadi, and hence Nggak independent from, independen dari. oh, independent dari the emotions, apa namanya, emosi-emosi which it arouses, yang ditimbulkan in the feeling subject, pada subjek yang merasakan ya. Maret menempatkan at the center of, menempatkan apa namanya, pada batas, pada Ya, Pak, pada pusat perhatian apa yang ditempatkan yaitu person facing the limits of understanding, menempatkan orang yang menghadapi batas-batas pemahaman atau keterbatasan pemahaman. Maret menempatkan orang yang menghadapi batas-batas pemahaman sebagai pusat perhatian. Pada Pada pusat pusat perhatian. perhatian. In his view, feelings of awe yield objectifications of the mysterious or supernatural, something felt as something beyond comprehension. Di dalam pandangan ini, atau dalam apa namanya, dalam pandangannya, perasaan kagum menghasilkan objektifikasi dari sesuatu yang misterius atau supernatural. Something felt, sesuatu yang dirasakan, as something beyond comprehension, sebagai sesuatu yang tidak bisa dipahami. As a social scientist, I am highly sympathetic to taking as a starting point the feeling subject rather than a transcendental entity out there. Sebagai seorang ilmuwan sosial, saya sangat bersimpati untuk mengambil titik awal, starting point, dari subjek yang merasakan. Ini dulu, menjadikan subjek yang merasa ketimbang entitas transendental di luar sana sebagai titik tolak. Jadi titik tolaknya itu subjek yang merasa, bukan pada yang transendental, entitas yang transendental yang di luar sana, yang apa,
Jadi Hmm. titik mulanya bukan dari yang Subjek yang merasakan. transenden, Ah, karena dia social scientist. Oke. okay. Still, it would be short-sighted to understand objectifications of the transcendental simply in terms of an initial unmediated experience. Masih ini still apa? Akan tetapi it will be short-sighted. Akan sangat Licik. licik memahami memahami objektifikasi transendental yang hanya dalam simply in term of Hanya menurut dalam pengalaman pengalaman awal tanpa perantara iya Pak, tanpa pengalaman langsung atau pengalaman awal yang tidak termediasi, pengalaman yang tidak, jadi pengalaman langsung ya, yang tidak. Oke. Jadi memahami objektifikasi yang transcendental hanya menurut pengalamannya langsung, yang tidak terjembatani, termediasi, tidak menggunakan mediasi apapun pada awalnya. Oke, lanjut. Okay. In the context of religious traditions and in the practice of religious organizations, dalam konteks tradisi keagamaan dan praksis organisasi keagamaan, objectifications of the transcendental are being more or less fixed. Objektifikasi yang transcendental are being more or less fixed, menjadi kurang lebih dan lebih atau lebih ya kira-kira atau kurang lebih fixed. kurang lebih fix. Rendered reapproachable and repeatable across time and possible space and determined to be handled in particular ways. Rendered dibuat agar dapat didekati dan diulang-ulang sepanjang waktu dan mungkin juga bisa diulang, bisa didekati lagi dan bisa diulang lagi sepanjang waktu. Ya objektifikasi yang transenden. Misalnya ini menghasil kalau kita ritual ya pasti Mbak Dukun ini Didik Gunawan ini tahu ini caranya muji. Jadi itu itulah orang ritual, misalnya ada mediasinya yang dibuat mediasi itu ya tasbih atau apa gitu kan, itu kan bisa selalu diulang-ulang, bisa, atau apalagi ya pokoknya cara untuk mendekati yang seperti itu dengan objektifikasi yang transenden itu bisa diulang-ulang. Makanya relatif fix katanya cara-cara. Oke, lanjut. Invoking, framing, and rendering accessible the transcendental. Such objectifications are what I mean by sensational forms. Memanggil, membingkai, dan membuat sesuatu yang transendental dapat diakses. Rendering itu kan menerjemahkan yang transendental menjadi bisa diakses. Lanjut. Semacam objektifikasi. Objektifikasi semacam itu adalah objektifikasi semacam itu adalah apa yang saya maksud dengan sensational forms.
Nah, jadi ini Bapak, jadi ada beberapa penjelasan apa itu sensational forms ya. Sudah. Mm, Nah, ini termasuk mm. yang terakhir. Yuk, langsung. Linking up with transcendental via sensational form that form or even produce the transcendental in a particular manner, religious practitioners are made to sense a limit of understanding. Um, Menghubungkan linking up, Nah, menghubungkan dengan yang transcendental melalui sensational forms hmm, uh, yang membentuk that hmm, form or even atau bahkan produce apa namanya memproduksi hmm, yang transcendental in a particular manner dengan cara tertentu. Religious practitioner atau praktisi agama eh, dibuat untuk merasakan adanya batas pemahaman. hmm. Lanjut. Oke, Uh, lanjut. Indeed, it is the sense of limit that invoke the experience of something beyond. Memang rasa batas itulah yang memunculkan pengalaman akan sesuatu yang Di luar, melampaui. di luar dan organisasi Oh, apa ya? and organized feelings of Oh, oh, awe, awe, wonder, and the like. Um, dan organisasi perasaan mengorganisasi atau mengorganisir perasaan-perasaan kagum, takjub, and the like atau sejenisnya. It is a limit that is not simply limiting, but above all enabling the experience of the sublime in the here and now. Ini adalah batas yang tidak hanya membatasi, tetapi eh, memungkinkan pengalaman yang di atas sublim semua itu memungkinkan atau memampukan pengalaman above all ya, Dek. Apa di atas semuanya memungkinkan pengalaman yang sublim in the in the here, apa namanya, pada saat ini atau di sini hmm, atau saat ini. hmm, In this sense, the sublime features as it were impossible representation that is acknowledged to exceed people's representational capacities and yet can only be rendered accessible via a particular sensational form. Dalam hal ini, in this sense, dalam hal ini yang sublim features as tampil sebagai representasi yang impossible, yang mustahil. That is acknowledged to exceed people, bahwa as it were itu seolah-olah ya. seolah-olah ya, seolah-olah Suatu representasi yang seolah-olah mustahil. Yang yang diakui yang melampaui yang diakui melebihi kapasitas representasi manusia, peoples. ya kemampuan manusia untuk menggambarkan Kemampuan apa yang dirasakan. And yet can only be rendered accessible via a particular sensational form. Namun hanya dapat diakses melalui bentuk sensasi. Bukan Enggak gitu ya? Diterjemahkan atau diubah menjadi bisa diakses. Itu kan jadi mengubah sesuatu ke dalam yang lain. Jadi bisa dijadikan apa ya?
bisa diakses. Hmm. Harfiahnya gimana itu? Harfiahnya begitu, tapi kalau enaknya gimana? Can only be rendered accessible. Mungkin hanya bisa menjadi terakses Ah, nah, melalui melalui bentuk sensasional tertentu. tentu. Lanjut. Oke. Thus, a sense of limit is enshrined Enshrine. enshrined in the Nah, notion of the sublime. Dengan nah, demikian, jadi rasa keterbatasan itu enshrined, nah, diabadikan, Pak ya, dalam masa dia gagasan tentang yang sublim itu. ya, tertanam di dalam gagasan. Nah, Ya. the sense of limit it need to be stressed again is invoked by the particular sensational form through which religious organize the link between human beings and the transcendental. Perasaan akan batas perlu itu diperlukan atau perlu Ini kalimat dan kalimat sela, jadi menyelihat. Perlu ditekankan. perlu ditekankan lagi. Perasaan terbatas apa tentang Perasaan akan batas terbatas perlu ditekankan lagi. hmm, Is invoked, dipanggil by, ya, dipanggil by the, dilahirkan atau dimunculkan oleh bentuk-bentuk sensasional tertentu tertentu melalui agama-agama agama-agama yang mengatur hubungan antara manusia dan yang transendental. Nah, itu kurang R fluid yang melaluinya agama-agama organisasi hubungan antara manusia dengan yang transendental. Oke, lanjut. A sense of awe, wonder, and other forms of amazement Amazement. then is generated in the context of power structures that are located in the immanent. Sebuah rasa kagum, takjub, dan bentuk-bentuk azmen itu kayak amazing itu, Sama. Ketakjuban yang lain. ketakjuban yang lain itu kemudian is generated in the context dilahirkan dalam konteks struktur kekuasaan, struktur kuasa yang terletak pada yang imanen, hal yang imanen. Oke. Sampai di sini mungkin ada diskusi tentang Ini yang perasaan takjub itu perspektif yang ini ya Pak, yang diteliti berarti ya Pak. bukan dong. Ya yang diteliti, yang kita teliti kan kita enggak kita meneliti ya. Kalau jadi partisipan ya bisa merasakan kan, misalnya kita ikut selawatannya Habib Syekh. Oke. Kita larut dalam perasaan itu, ya kan? Ya, Nangis gitu. mediasinya nggak tahu apa biasanya, proses mediasinya itu. Mediumnya apa? Ada musik, ada Ya kayak gitu. Ya. Jadi di situ merasakan kalau itu dalam bahasa yang meneliti Habib Syekh itu siapa namanya, orang Amerika, Edmund siapa itu loh. Nah, itu merasakan menangkap berkah kan melalui suara, melalui segala bahkan ini ya aroma, karena di situ duhur dibakar segala macam itu menimbulkan rasa wow gitu, atau
Kalau dalam bentuk penjelasan berarti bisa juga ya Pak ya. Misalkan apa yang kemarin itu orang kalau ada orang kalau dia apa ya, kalau dia lagi kena nggak bisa tidur itu, mendengarkan Gus Baha itu masuk dalam kategori itu. Wah, masuk itu. Enggak Pak, enggak Masa masuk. sih kamu? Kayaknya enggak deh. Begitu Enggak ya ya. Pak ya. Tapi bisa juga apa namanya orang kan gini. eh, jadi cara untuk merasakan atau meraih yang transendental itulah kan caranya kan beragam melalui di situ ada juga medium dan proses mediasi. Kalau itu tetapi kalau contohnya cuma mendengarkan Gus Baha, kalau Gus Baha mestinya itu kan menyentuh agama aja apa cara berhubungan dengan agama. Coba apa ini siapa Mas Dedek Gunawan. Ini kayaknya kalau dia menjelaskan lebih enak itu. Gimana kalau menurut kamu? Gimana Mas Dede? Itu ini Mas Muhyi yang nulis itu, yang nulis tentang apa Ustadz Faizar itu loh. Hmm. Nah, itu orangnya apa dia jauh pakai apa pecinya itu sudah kayak itu apa medium untuk Itu medium sensasional itu Pak. Nah, ini sensasional form. sensational forms itu. Jadi Oke, mungkin mungkin Muhyi bisa ini. kalau yang saya tangkap Pak ya, dari Ya. apa misalnya gagasan besar sensasional form itu bisa kita sederhanakan tuh dalam bentuk apa namanya itu eh, hal yang sudah dipatenkan oleh agama ataupun dalam tradisi agama lah. Misalnya kayak ritual gitu kan. Hmm. Nah, nanti istilahnya yang kira-kira melalui itulah orang bisa berhubungan dengan yang transendental. Jadi kalau dalam istilah apa Meyer tuh yang transendental tuh nggak hanya Tuhan, bisa juga misalnya perasaan tak apa namanya itu yang melampaui manusia lah, hantu lah atau apa jin misalnya kan. Kalau dalam kasus yang saya angkat tuh kan kayak mana orang bagaimana orang merasakan adanya jin gitu kan. Hmm. Salah satunya melalui rukyah Ya. gitu misalnya kan. Jadi kayak rukyah itu semacam mediasi dia untuk merasakan hal yang lain gitu. Hmm. Nah, itulah jadi rukyah itu kan hal yang sudah disepakati oleh agama, istilahnya bentuk sensasionalnya adalah rukyah itu gitu kan. Kalau misalnya bilang Meyer tuh bentuk sensasional tuh mirip lah kayak apa namanya itu peribadatan, tapi nggak hanya itu gitu, tapi itu bisa dimasukkan dalam bentuk sensasional lah, yang relatif tetap bilangnya kan dalam agama. Nah, kayak Hmm. gitu sih. Tapi bukan berarti harus dalam pengertian agama yang itu yang formal yang terorganisir seperti agama samawi itu bukan tapi juga pokoknya di sini agama itu sangat sangat apa namanya cakupannya luas sisanya misalnya eh, yang kepercayaan misalnya dalam konteks Indonesia itu dimasukkan di situ luas sekali jadi tidak membuat apa batasan definisi agama yang sangat kaku yang harus agama formal yang karena misalnya aliran kepercayaan pun itu kan juga mereka menginstitusionalisasikan ya, apa itu institusi itu apa namanya melembagakan apa yang mereka lakukan dalam ritual misalnya bahkan dukun-dukun juga melakukan itu kan caranya bagaimana cara untuk mengusir roh jahat atau mensihir segala macam itu di dalam apa namanya cakupannya luas di sini kalau agama tidak tergantung pada agama yang besar agama besar. Oke, aspek lain apa lagi yang ini?
Ada aspek lain yang ini. Aspek lain kalau yang ini tentang apa bagaimana apa nih yang paling mungkin yang sangat penting tuh bagaimana indera dipanggil tuh lah. Misalnya apa dengan melalui apa misalnya istilahnya merasakan apa namanya itu ah, eh, eh, yang transenden tuh. Hmm. Misalnya Ya. kalau misalnya kayak apakah melalui indera suara gitu kan. Hmm. Misalnya kayak pembacaan ayat ruqyah tuh gitu. Kalau misalnya dalam kasus yang misalnya pernah saya apa teliti itu eh, Hmm. bagaimana misalnya suara dimainkan gitu kan. Hmm. Kadang nggak apa itu nggak mesti ayat tertentu gitu kan. Walaupun itu udah dipakemkan oleh sang ustadz gitu kan. Tapi bagi jamaahnya itu karena intonasi suara itu sangat penting gitu kan. Ya. Semakin misalnya semakin ini semakin mengamuk jamaah apa orang kesurupan tuh semakin deras dibacakan. Jadi kayak jamaah tuh merasakan kemudian istilahnya kayak kesurupan begitu kan. Hal itulah yang ini istilahnya itu kan nggak bisa dijelaskan secara ini apa namanya itu bukan lantaran ayat itu bagi sang ustadz barangkali lantaran kekuatan ayat itu tapi mungkin dalam perspektif apa kita melihat tuh gitu kan ya ada hal lain misalnya kenapa ayat-ayat tertentu ditinggikan suaranya gitu kan dimainkan intonasi itu kayak bentuk ini itu terus diproduksi diulang-ulang gitu kasus-kasus Oke. Ya, penting. Ini loh kalau gambar ini kelihatan saya ini. Lur, Pak. Enggak ya Hmm. Pak? Ya, kok gambar saya nggak ada sih. Oh, coba. Nah, ini. Karena Eh, pakai background Nampak. Pak kayaknya Pak. ya karena pakai background ya. Iya pakai background. Jadi buram, Oh, ternyata. Nggak kelihatan ternyata. nggak kelihatan Pak. Apa namanya? Itu membayangkan kalau kita gunakan seluruh indera untuk menangkap apa namanya menggambar itu kayak apa itu? Itu gimana itu? Kan Iya, apa iya. kalau kita gunakan kamera saja dia harus fokus, tidak boleh semua kan? Hmm. Semua kubra itu, semua tangkap gitu. Dia harus apa namanya fokus, detailnya fokus segala macam itu. Fokus. Kalau ini itu hanya mata loh, apalagi kalau apa semua digunakan menggambar tapi dengan seluruh indera. Nanti harus Misalnya dikasih dengar apa parfum gitu, gambar. dengar burung pas lagi gambar pemandangan, dengar burung lalu burungnya dilukis gitu ya. Iya. Kira-kira begitu mungkin ya. Nah, tapi kan di situ ada misalnya selain warna, selain apa yang kita lihat, juga mungkin juga ada yang kita tangkap pakai indera yang lain. Hmm. Misalnya minimal ya suara. Gimana itu kita memasukkan ke dalam menggambar itu proses menggambar Hmm. akan rumit itu. Iya, iya. Dan juga apa misalnya Islam kalau kita apa memahami Islam dengan seluruh indera minimal tidak hanya pendengaran dan penglihatan, bagaimana caranya? Pakai apa sentuh ya kulit, pakai pencercap lidah segala macam. Makanya hari ini saya apa kirim apa di Facebook saya tadi ada tentang food ya. Hmm. Itu kan salah satu ngomong tentang bagaimana indera ini indera pencercap taste itu bermain. Apa jangan lupa zauk dalam bahasa Arab itu taste ya rasa itu penting dalam konsep sufi. Hmm. Dan kalau kita lihat dalam apa namanya Ibnu Taimiyah maupun muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu selalu zaqa itu tidak hanya sesuatu yang
berkaitan dengan ta'am, tapi juga apa yang dirasakan oleh hati. Ya, dan dalam Al-Quran pun seperti itu kan. Nah, ini menyentuh Tuhan dengan seluruh indera gimana? Ini yang sebenarnya mengakses. Nah, ini apa sensational forms juga seperti itu. Ingin melihat bagaimana yang transenden itu bisa dirasakan di indera, sensible istilahnya. Bukan hanya sensibel masuk akal apa indera bukan, tapi sensible bisa di indera. Oke. Nah, ini makanya bentuk material itu menjadi penting di sini. Karena medium tapi nanti Bapak penjelasannya. Ini dilanjut atau kita cukup? Atau ada yang mungkin Mas Alim mau membaca beberapa paragraf? Silahkan. Ya. Let me start to clarify. Nanti Mas Omen ya sedia kamus ya Mas ya. Ya, nggak apa-apa Mas aja Nur segitu. Rahman. Ini namanya Ada juga bubur latihan kan. ayam, aman. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let me start to clarify how religious sensation in the sense of experience and feeling are organized by sensational form. Uh, Let me start. Biarkan saya untuk memulai untuk mengklarifikasi bagaimana sensasi keagamaan di dalam sense of experience, perasaan, pengalaman dan merasakan itu di ditata atau diatur oleh bentuk-bentuk sensasional dan enhance subject to social construction and power structures by turning to my own research dan kemudian Dan karenanya tunduk, karenanya tunduk pada gimana Pak? subjek itu tunduk subjek Oh, itu subjek tunduk. dan karenanya tunduk pada konstruksi sosial dan struktur kuasa dengan beralih pada riset saya sendiri. Maksudnya dengan menengok riset saya sendiri. Oke, lanjut. Oke. As many of you know, I have been studying Christianity, popular culture, and modern mass media in Ghana over the last 20 years. Sebagaimana yang kalian tahu, saya telah mempelajari tentang Christianity, budaya pop, dan media massa modern di Ghana selama 21 tahun terakhir. A red thread in my work Thread. thread Pakai thread. A red thread in my work concern the connection between local African convention to Conversion. conversion to Protestantism and their concomitant incorporation into a modern state and a global capitalist market. Thread ini apa Pak? Itu benang merah. Sebuah benang merah di dalam karya saya terkonsentrasi pada hubungan antara konversi masyarakat Afrika lokal terhadap Protestan dan concomitant incorporation dan perpindahan apa ini? Ya. Perpindahan inkorporasi yang mengikutinya masuknya tadi itu apa Afrika lokal tadi itu. Dan masuknya masyarakat Afrika lokal ke dalam
negara modern dan pasar kapitalis global. Bukan. This interest has also pushed me to investigate the current appeal to Pentecostal Charismatic Church. Kepentingan ini juga mendorong saya Nah, untuk minat ini juga minat minat ini juga mendorong saya untuk menginvestigasi eh apa current appeal apa? appeal apa Mas Wamen? current appeal penampakan apa Bukan. kemunculan terkini dari gereja Pantekosta karismatik. In contrast with mainstream Protestantism, Itu Pantekostal daya tarik. daya tarik, Pak. Hmm. Yang apa, Pak? Appeal. Appeal. Current Modern current appeal. Untuk menginvestigasi daya tarik baru-baru ini tentang gereja-gereja Pantekostal karismatik. Berbeda dengan in contrast with mainstream Protestantism, ya, berbeda dengan mainstream Protestan Hmm. Protestan mainstream, religiusitas Pantekostal, gereja Pantekostal jauh lebih is far more geared to publicity expressing religious feeling. Pantekostal religiusitas Pantekostal itu lebih 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 besar di dalam menunjukkan jauh. lebih jauh Dorong lebih jauh lebih jauh diapakan? Gear. gear apa, Pak? Gear, Ya, gear apa? gear diarahkan. Ya. Nah, lebih jauh diarahkan pada publicity expressing religious feeling, ekspresi perasaan keagamaan secara publik. Nah, Ya. this expressive, jadi Pantekostal lebih ekspresif, apa mengekspresikan perasaan keagamaan. This expressive public emotionality has actually pushed me to think about the question of religious sensation. Nah, ekspresi ini, Enggak, emosionalitas publik yang ekspresif ini, emosionalitas emosionalitas publik yang ekspresif ini Nah, secara nyata mendorong saya untuk memikirkan sebuah pertanyaan dari pertanyaan tentang sensasi keagamaan. This church to take up an expression by Bono Toden van Velzen operate as a kind of a pressure cooker or even microwave of the emotion, personal communication, in that they don't only generate but also heat up and intensify religious feeling. Gereja-gereja tersebut berarti gereja Pantekostal Pak ya. Gereja-gereja tersebut atau gereja-gereja Pantekosta untuk menangkap atau meminjam istilah to take up, meminjam istilah Bono dan Van Vezen, mengoperasikan beroperasi sebagai maksudnya ya beroperasi sebagai bentuk sebagai semacam cooker pressure ya. Pressure cooker apa itu? Pressure cooker penanak nasi, Pak. Iya. Penanak nasi. Or even microwave atau microwave
dari emosi. of the emotion, dari emosi personal, komunikasi Hmm. personal. Hmm. In that day, yang mana mereka tidak hanya menghasilkan, tetapi juga memanaskan secara intensif Dan perasaan mengintensifkan perasaan, mengintensifkan. Jadi dan menjadikan sangat intens, sangat mendalam. dan menjadikan intens Ya, perasaan mengintensifkan lah agama yang lebih mengintensifkan dan perasaan keagamaan. mengintensifkan perasaan keagamaan. Pentecostal services are powerful sensational forms that seek to involve believer in such a way that they sense the presence of God in a seemingly immediate manner and are amazed by His power. Layanan-layanan gereja Pantekostal merupakan bentuk Kebaktian, apa? kebaktian, Latihan. kebaktian. Oh, kebaktian. Kebaktian gereja Pantekostal merupakan bentuk-bentuk sensasional yang sangat kuat untuk mencari Yang mencoba untuk melibatkan ya, yang mencoba untuk melibatkan para penganut orang-orang agama, yang beriman orang-orang yang beriman dengan cara di in mana such a way, ya sedemikian rupa that they, sehingga mereka sense, mengindra, merasakan the presence of God, kehadiran Tuhan hmm, in a seemingly immediate manner, di dalam dengan cara yang tampaknya langsung dengan cara yang tampaknya langsung, atau seemingly immediate tampaknya manner, and are amazed by His power, dan dibuat takjub dengan kuasanya, oleh oleh kuasanya, Tuhan gitu Pak ya, karena bahasa. Okay. Still the Holy Spirit start speaking. Oh, masih ada ya Pak di bawahnya Pak. Still the Holy Spirit terus does not arrive out of the blue. Oh, sebentar Pak, ini malah bilang Pak. Still the Holy Spirit itu lanjutannya di kanan atas ya Pak. Ya, ini apa ini nih? Oh, still the Holy Spirit does not arrive out of the blue. Still the Holy Spirit masih apa? The Holy Spirit, Ya, roh suci, Roh Suci, kudus. masih Roh Kudus tidak sampai pada arrive out of the blue, pada biru. Gimana Pak? Tidak berasal dari yang biru, nggak tahu saya maksudnya apa. Biru apa bukan blueprint ya Pak ya? Bukan. Bukan. Lanjut aja kayaknya. Okay. I have witnessed many such services in which the pastor and congregation pray for the Holy Spirit to come. Saya sudah membuktikan beberapa apa tadi pelayanan, beberapa pelayanan. Apa tadi? Aduh. Iya. Pelayanan. Ya. Bukan. Pengabdian. Tadi loh. Kebaktian. Saya sudah membuktikan beberapa kebaktian di mana pastor dan jamaah berdoa untuk berdoa kepada Roh Kudus agar hadir. Maksudnya itu ya memohon apa, Roh Kudus datang. Ya, memohon Roh Kudus datang. Terus After some time, the prayers become louder and many start speaking in tongue. Setelah beberapa waktu, doa-doa itu semakin keras dan beberapa permulaan pembicaraan. Beberapa orang mulai berbicara secara lisan.
Oh. Dan beberapa orang memulai berbicara dengan secara lisan. Hmm. This is taken in a sign that the Holy Spirit is manifest. Ini dianggap sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu adalah manifest, hadir. At a certain moment, the pastor indicate the end of the prayer session and calls upon the Holy Spirit to heal the sick, protect the vulnerable, and expel demonic spirit. Di dalam beberapa momen tertentu, pastor menunjukkan eh, menunjukkan akhir di Enggak, akhir mengindikasikan akhir sesi doa. oh, mengindikasikan akhir sesi doa dan call upon, pemanggilan Roh Dan Kudus memanggil Roh Kudus untuk heal the sick, untuk menyembuhkan orang orang sakit. sakit, Nah. melindungi orang lemah, Hmm. dan untuk mengusir roh jahat. Hmm. The desire for such a seemingly direct link with the power of God via the Holy Spirit is what made and still make many people migrate to Pentecostal church and become born again. Nah, keinginan untuk secara langsung berhubungan dengan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus, ini adalah sesuatu yang dibuat dan yang telah membuat dan masih membuat yang telah membuat dan masih membuat banyak masyarakat untuk bermigrasi berpindah pindah ke gereja Pantekostal dan menjadi terlahir kembali. Nah, gitu. orang hijrah itu. Orang hijrah itu lahir. Ya. Dari gereja ini ya Pak ya. Tadi dari gereja. Maksudnya dalam istilah orang Islam itu biasanya born again itu ya orang-orang hijrah itu yang melakukan hijrah. Dia menemukan kembali yang lahir Islam, kemudian dia menjadi sekuler, balik lagi ke agama. Biasa disebut born again. Kalau tahun berapa ini, 60-an atau 70-an di Amerika kan itu trendsnya begitu. Nah, oke, lanjut. Oke, so in principle all born again believer are able and entitled to embody the Holy Spirit. Charismatic pastor are prime exponent of divine power. Melalui Enggak, meskipun di dalam prinsip semua ada prinsipnya, meskipun pada prinsipnya semua orang iman yang terbaik orang terlahir beriman yang kembali terlahir kembali are able and entitled bisa dan berhak untuk to embody, menubuhkan atau apa itu ya pokoknya gitu. To embody menubuhkan the Holy Spirit, Roh Suci. Terus, iya. Nah, terus pastor-pastor karismatik merupakan eksponen utama dari kekuatan Tuhan. Indeed, this is what their charisma depend upon and what draw people into their church. Memang ini merupakan apa yang this is what their charisma. Memang inilah apa yang karisma mereka bergantung. Maksudnya bergantung pada karisma mereka pada hal inilah karisma mereka bergantung dan yang membuat orang masuk terdorong masuk ke gereja mereka.
Oke. Nah, Jadi ada logiknya ya Pak, kenapa itu ini hmm, ada migrasi. oke, ini tiga ini lagi ya, tiga atau dua ini lagi. Masih kuat. Masih Pak, tapi harus dibantu Pak ini Pak. Nah, yang lain ini siapa ini? Yuk, yang lain, yang lain. Mas Dedek, Mas Dedek, itu songkoknya itu Oke, boleh Mas Dedek eh, itu. oke, saya aja ya. Many Pentecostal charismatic churches, the latest brand of Pentecostalism that started to thrive in Ghana since the early 1990s, are run in a business-like fashion by flamboyant pastor. Banyak gereja-gereja Pentekostal karismatik, brand mutakhir dari Pentekostalis, yang mulai tumbuh di Ghana sejak awal 90-an, dijalankan ya, dikelola, dijalankan dengan cara seperti bisnis ya, Hmm. oleh para pastor flamboyan, making skillful use of the mass media that become deregulated and commercialized in the course of Ghana's turn to a democratic constitution. Pentecostal charismatic churches have become omnipresent in their public sphere. Membuat apa atau menggunakan making use, menggunakan media massa modern secara piawai, secara skillful, ahli, yang menjadi terderegulasi, akibat itu apa namanya, demokratisasi setelah Ghana lepas dari rezim apa namanya, rezim ini kan, otoriter, jadi mengalami deregulasi, dan terkomersialisasi selama perpindahan Ghana menuju konstitusi demokratik. Gereja-gereja Pentekostal karismatik telah menjadi ada di mana-mana, di dalam ruang publik. Similar to American evangelism, many of them have adopted mass media so as to produce and broadcast particular church services to a mass audience. Mirip seperti televangelisme Amerika, kebanyakan dari gereja Pentekostal karismatik mengadopsi media massa untuk memproduksi dan menyiarkan layanan-layanan atau tadi apa namanya, gereja yang spektakuler kepada audiens yang banyak ya, mass audience. Direkam, recorded during church conventions, yet edited carefully so to ensure utmost credibility. Such programs claim to offer eyewitness accounts of the power of God to perform miracles via the charismatic pastor and his prayer force. Mana jadi direkam selama apa namanya, selama konvensi pertemuan gereja, namun diedit secara berhati-hati untuk memastikan kredibilitasnya yang tinggi. Program-program demikian mengklaim menawarkan eyewitness itu, persaksian itu, kayak testimoni, ya, saksi mata, laporan-laporan saksi mata tentang kekuatan Tuhan untuk melakukan apa namanya, mujizat, performs mujizat atau menunjukkan mujizat via melalui pastor karismatik dan kekuatan doanya. Featured as an embodiment and indeed objectification of divine power, ya, digambarkan sebagai embodiment, penubuhan dan
sesungguhnya apa namanya objektifikasi dari kekuatan Tuhan. The pastor convey a sense of amazement and wonder. Pastor menunjukkan perasaan amazement, kagum dan apa takjub ya. These programs address any anonymous viewers, asking them to participate the televised event with their prayers so as to feel the presence of God. Program kalau ini menyapa para pemirsa anonim, ya kan, karena biasanya di ini ya disiarkan melalui televisi itu, yang meminta mereka untuk berpartisipasi ya di dalam peristiwa yang disiarkan televisi dengan doa-doa mereka sehingga untuk merasakan kehadiran Tuhan. And some people ada ya di itu ya di RCTI dulu kan ada itu kan apa doa terus ikuti doa saya segala macam itu. Iya, Pak. Ada. Ya, kalau dalam Pernah. Islamnya kayak itulah siapa Ustadz Danu ya. Ustadz Danu. Iya, iya. And some people report that they have been truly touched by God and when viewing such programs. Dan sebagian dari orang melaporkan bahwa mereka benar-benar tersentuh oleh Tuhan ketika menonton program-program ini. What emerges here is a new sensational. Yang muncul di sini adalah bentuk sensasi baru, sensasional baru that make miracle happen on the television screen, yang membuat mukjizat berlangsung atau terjadi di dalam layar televisi, and seeks to reach out to a mass audience that is invited to feel along with the televised spectacle witnessed on screen. Ya, yang membuat apa tadi yang membuat dan berusaha untuk menjangkau audiens besar yang diundang untuk merasakan bersama dengan tontonan yang televisikan yang disajikan di layar. Oke, tinggal ini ya, satu paragraf ya. Iya, Oke. Pak. Satu paragraf lagi. I find this incorporation of dramatized, mass mediated performances of divine power and miracle highly intriguing. The phenomenon is not confined to Pentecostal charismatic churches, but of broader importance. Modern media have become relevant to religious practice in many settings and shape the sensational forms around which links between human beings and the transcendental evolved. Saya memandang masuknya performance yang didramatisir dan di mass mediated, di mediasi massal dari kekuatan Tuhan, kekuatan dan mujizat Tuhan, saya merasakan highly intriguing, sangat intriguing, sangat intriguing. Benar. Aduh, lupa. Intriguing. Sangat menarik, sangat intriguing. Tipu daya, menggugah rasa ingin tahu, membangkitkan minat. Intriguing. Memikat. Ya, itu kayaknya lebih cepat ke situ deh. Akan membuat memikat, buat penasaran. Oke. Lanjut, fenomena ini tidak terbatas pada gereja karismatik Pentecostal, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Media modern menjadi relevan bagi praktek agama dalam banyak setting dan membentuk sensasional
yang menghubungkan manusia dengan yang di seputarnya hubungan antara manusia dan yang transcendental berubah. Although I will keep on returning to my own research throughout this lecture, I hope to be able to show that the question of religious sensations far exceeds that particular ethnographic setting. Meskipun saya akan terus-menerus kembali pada riset saya sendiri sepanjang kuliah saya ini, saya berharap bisa menunjukkan bahwa pertanyaan tentang sensasi agama jauh melampaui dari setting etnografik tertentu. To being sensed individually, kendati pun dirasakan secara individual, religious sensation are socially produced. Nah, ini sensasi agama adalah diproduksi secara sosial, and the repetitions dan perulang-ulangannya depends on the existence of formalized practices, bergantung pada keberadaan praktek-praktek yang diformalkan that not only frame individual religious sensation, yang tidak hanya membingkai sensasi agama individual, but also enable their reproducibility, tetapi memampukan reproduksi atau menjadikannya bisa direproduksi. That is, again, itulah sekali lagi why I talk about sensations in the double sense of persons having particular sensations and the actual inducement of these sensations via sensational forms that encompass the objectification of the mysterious or supernatural something felt addressed by Mert, as well as Pentecostalism's televised spectacles and all kinds of less spectacular devices designed to link people with the transcendental and each other. Inilah mengapa saya berbicara tentang sensasi-sensasi di dalam dua pengertian. Jadi orang yang memiliki sensasi tertentu dan inducement atau produksi atau inducement yang sesungguhnya dari sensasi-sensasi ini melalui bentuk-bentuk sensasional, yaitu bentuk-bentuk yang mencakup objektifikasi yang misterius dan supernatural. Jadi sesuatu yang dirasakan, address yang dikemukakan oleh Mert. Sebagaimana pula tontonan-tontonan Pentekostalisme yang ditelevisikan dan segala bentuk dan seluruh jenis alat yang kurang spektakuler yang didesain untuk menghubungkan orang dengan yang transendental atau menghubungkan satu dengan yang lain. Begitu. Sampai di sini saya kira dia menjelaskan istilah sensational forms sangat panjang sekali dalam beberapa paragraf, dalam satu section lebih ya kayaknya tadi. Satu section khusus. Ini. Ya, jadi apa yang menjadi pertanyaan? Mungkin lanjutan. Ada yang mungkin ingin mendiskusikan bentuk-bentuk sensasional. Berarti kayak ini bisa juga untuk melihat praktek-praktek pemasangan foto-foto wali gitu Pak ya? Ya, iya, persis itu. Sangat bisa itu. Ya memang begitu. Sama Sensational forms. Sama religious leader gitu. Kalau di bukunya James Hustere itu kan dulu A.A. Gim itu karena jadi idola, kemudian banyak orang mencetak fotonya dan diperjualbelikan dan laku.
Nah, itu Gitu-gitu ya Pak ya, proses bisa ya? komodifikasi. Ya itu ya. Itu. Tapi itu mengalami komodifikasi kemudian kan komersialisasi. Hmm. Tapi saya kira sensational forms. Jadi gini, kalau kita memahami Hakim misalnya, dia berupaya untuk tentu saja membranding dirinya untuk jadikan setiap orang berkhutbah, apa namanya, ceramah itu mesti siapapun itu pasti menempatkan diri pada apa, eh, tahap tertentu, dia apa, menempatkan dirinya di atas yang lain pasti. Hmm. Jadi apa, menunjukkan superioritas dari yang lain. Tidak mungkin orang apa khutbah tanpa tanpa itu. Ini, karena tidak akan terjadi khutbah kalau seperti itu. Hmm. Kita bisa bayangkan kan, dia ngomong biasa kemudian kan, dia kan berarti secara superioritasnya itu ditingkat. Nah, di dalam konteks itu, nah, seorang preacher seperti Hakim melakukan banyak hal. Bagaimana penampilan, bagaimana, nah itu kemudian melahirkan apa yang disebut karisma. Salah satunya dia karisma karena dia menjadi mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari yang lain, mungkin dari sisi penampilan, dari suara, yang kemudian dengan mengikuti apa, dia sebagai wasilah dan medium bertemu Tuhan itu. Ya, dia kan wakil Tuhan gitu. Jadi perasaan wow-nya ada di situ tuh. Istilah wow itu Au, kita au. ini. Eh, Oh, wow. enggak, wow ada di apa halaman berapa itu. Wow. Oh, Ini halaman ini. Charles Taylor itu ya. Kayaknya di apa kutip juga sama apa Dedek Gunawan. Ya kan? Itu di tulisan lain dari eh, Mayer juga pakai istilah wow judul-judulnya. A Hmm. sense of wow, membuat lihat ini loh apa wakil Tuhan gitu, representasi. Hmm. Iya, lain yang lagi. Jadi ada juga apa, bisa kita lihat bagaimana medium bermain. Medium dalam pengertian material teknologi itu bermain pada kualitas suara. Oh, sekarang Kalau sih ya, di Instagram itu kan ada apa namanya visualisasi ayat itu. Jadi ada ayat apa gitu, kemudian penafsirannya itu dengan gambar. hmm, Misalnya ayat tentang hujan gitu ya, nanti kayak ada lukisan tentang hujan gitu. Jadi penafsirannya tidak pakai kata-kata tapi dengan visual. Hmm. Apa gitu-gitu bisa dijelaskan juga dengan ini, Pak? tentu saja bisa ya. Tapi ya harus melalui ritual ini kan Oh, masalahnya. Hmm. Ya, pokoknya segala daya upaya untuk mengakses, menjadikan Tuhan bisa disentuh itu. Kalau Hmm. dalam bahasa kita itu segala upaya atau cara kita sebagai Muslim, sebagai pelaku itu bukan sebagai pendidik untuk mengakses Tuhan menjadi accessible, bisa diintai. Oh, yang ini apa buku yang ini The kelihatan ya? varieties of sensory experience. Nah, Kelihatan, ini Pak. nah, bentar, ada yang saya tunjukkan tadi, menggambar tapi menggunakan seluruh indera. Ini yang satu indera kan yang ini. Jadi mm-mm. difokus pada orang, kelihatan. Yang digunakan hanya mata untuk bisa ini. Tapi bagaimana kalau gambarnya begini? Seluruh indera digunakan jadinya begini.
Wah, Iya, iya. apa itu? Ada suara, ada apa indera apa sentuh segala macam digunakan. Jadinya begini, ini apa di buku apa Firhud. ya begitulah. Bagaimana kalau kita memahami Islam tapi dengan seluruh indera kita? Itu challenging gitu. Karena selama ini apa budaya Barat itu fokusnya lebih ke mata, kedua telinga. Hmm. Dan sebenarnya kalau kita baca buku ini, buku terbaru dari yang diedit oleh Christian Lange, judulnya apa ya? History of the Sense, tebal 500 halaman lebih. Itu apa dalam tradisi Islam klasik ya sudah ada apa namanya bagaimana orang apa ulama itu memandang ini indera itu secara ini hierarkis itu. Yang tertinggi mana? Apakah mata ataukah telinga Hmm. ataukah zauk gitu. Iya. Nah, jadi apa sangat hierarkis. Nah, sebenarnya kalau seperti itu kasusnya sebenarnya penggunaan apa sense eh, di dalam agama itu sangat ideologis itu. Hmm. Masing-masing berbeda. Meyakini Maksudnya Pak, mata apa? ideologisnya di mana Pak? Ideologisnya maksudnya dia dipandu oleh keyakinan keagamaan, paham keagamaan yang dia. Misalnya ada ulama yang mengutamakan mata, ada yang itu lahir dari pemahaman teks agama. Pak, yang ngapunten kalau di At-Tahammulul Ada itu Hmm? eh, saya kira bukan ideologis atau apa Pak, tapi untuk pembuktian misalkan kata periwayatan dengan ro'a itu lebih kuat daripada same itu karena kalau ro'a itu kan melihat secara empiris gitu daripada same itu gitu gimana Pak? Nah, ya sama itu ideologi mata itu sama. Kan ideologi bukan sesuatu yang ini, sesuatu yang negatif. Itu ideologi kan ide yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu itu kan ideologi namanya ideologi. Hmm. Lahir dari paham, paham tertentu. Ya, kenapa ya? Ini menarik juga nih. Kenapa roa itu dipandang lebih kuat? Ini apa? Ini kan konstruk belakangan sebenarnya. Orang dulu masa Nabi sahabat itu mau merewayatkan saya pakai roa itu atau pakai ini? Hah? Apakah pakai kola ya? Gitu. Iya, Apa secara sadar memilih itu? ya Atau belakangan Pak. sebenarnya itu Tahun berapa? kesimpulan orang belakangan saja bahwa roa itu lebih kuat ketimbang kult apa apa Sami itu. kami tuh atau yang lain. Tapi bukankah kalau Sami itu juga kalau alasannya itu bertemu, harusnya Sami itu kan juga mendengar dengan dekat toh. Masa Ya dengan makanya kaset? itu ini juga Ya, harus apa kita kritis coba yang hadis lah. Saya sudah tobat sama hadis nggak kuat. nggak kalau iya iya iya. Kalau sampai itu i Mas Amen itu kan bisa mendengar dari siapa. Tetapi kalau ru'a itu sudah pasti depan-depan mata gitu logikanya kalau Ah. kalau kalau itu sih. Nah, itu tadi itu namanya dalam di buku ini disebut ada dikutip pendapat apa namanya namanya itu linear perspective vision, Hmm. penglihatan dengan perspektif yang linear istilahnya. Linear itu makanya menggambar itu tadi cewek ya ke apa kelihatan tubuhnya saja tapi yang lain nggak kelihatan. Bau jadi menggambarkan
manusia karena mata ya apa yang bisa dilihat, tapi bagaimana yang apa namanya dibawi, dirasakan pakai pencercap gitu gimana dan lain-lain. Kalau mencercap enggak ya kan, eh, dalam kasus ini misalnya melihat gambar perempuan tadi masa dicercap tapi kan apa minimal kita bisa bau masih bisa, ya kan? Nah, itu menarik deh kalau kita baca apa bukunya tadi, bukunya si apa yang diedit sama Christian Lang, atau juga di edisi berapa itu, Sense and Society, jurnal Sense and Society khusus tentang sejarah sains di eh, dalam Islam atau sains dalam sejarah Islam, atau juga ada apa ya pokoknya di jurnal itu lah, itu banyak membantu kita untuk memahami bagaimana sains dalam berbagai tradisi keagamaan maupun budaya itu sangat apa namanya kompleks cara memahaminya. Khusus untuk agama biasanya dikaitkan dengan bagaimana indera digunakan untuk mendekati Tuhan, menyentuh Tuhan. Kalau dalam bahasanya si apa editor buku ini, David Howes, sense ada shapers and viewers of culture. Jadi indera itu adalah pembentuk dan pembawa budaya. Nah, pertanyaannya, kalau budaya ini ganti Islam, sense itu ini pembentuk Islam dan pembawa Islam. Jadi gimana? Itu apa kalau kita gunakan untuk melihat di lapangan, itu menarik bagaimana sense katakanlah indera yang lain dari mata dan telinga, dua-duanya ini sama kan, sama kuatnya. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya apa simak, itu kan sering banyak dibicarakan biasanya tentang musik, tentang apa itu, tentang simak. Tetapi zauq hanya terbatas pada diskusi dalam sufi, tidak banyak digunakan untuk melihat yang lain. Apakah misalnya hukum Islam itu lahir dari penggunaan penggunaan indera, semua indera, atau hanya indera tertentu saja yang melahirkan hukum Islam? Saya kira enggak, karena misalnya perdebatan tentang menyentuh, ya, touching itu, lams itu dalam fikih ya jelas, lamsul farj, lamsul apa bisa segala macam itu kan melahirkan hukum itu hukum apa sah tidaknya wudhu, itu juga menyangkut lams, indera ini sentuh, touching. Cuman apa memang kita memproduksi Islam terlalu fokus pada ini ya, pada mata sama telinga. Coba makanya perlu juga ini ya apa mungkin nggak kita melebarkan, mentangkan fokus kita dari sekedar dua tadi. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Sampai halaman ini ya, 12 kan? 13, Pak. 13. Nanti kita baru masuk ke modern media dan mediasi. Saya kira itu, terima kasih. Saya stop dulu share-nya. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.